keterbukaan informasi itu harus di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, menyatakan informasi merupakan kebutuhan setiap orang bagi pembangunan pribadi yang juga lingkungan sosial dan menciptakan bagian penting dari ketahanan nasional. Maka dari itu, saya melihat dari itu, kami akan menelusuri hak apapun yang dipertanyakan kami di Komisi 4 nanti untuk pimpinan RSUD atau RSUD. Kita akan menanyakan itu, kita di jalur yang benar, di lembaga yang benar. Nantinya biar ada klarifikasi ataupun penjelasan dari RSUD Brebes untuk kami dan masyarakat Brebes. Kenapa tidak ada pengumuman dan tidak ada kesempatan bagi Perda Putri Brebes untuk bisa mengabdi dan bisa mengaplikasikan ilmunya yang selama ini kita gali bersama. Terima kasih. Nah, itu ada berapa orang yang direkrut? Itu yang pertama adalah 70 orang. 70 orang yang pertama ya, sampai bulan Mei itu 70 itu tanpa ada pengumuman, itu pun berlangsung cepat dan tepat. Nah, dugaannya apa sementara? Dugaannya di situ ada sesuatu yang gagal karena ada pengumuman. Kita menduga seperti proyek tidak ada papan nama proyek, nilai proyek, dan itu tentang barang titipan ataupun ada pengondisian. Kita bukan berarti itu, kita praduga tak bersalah, kita bersudon, makanya kami akan klarifikasi di Komisi 4 DPRD Kabupaten Brebes. Bapak Subhan mewakili LSM London sebagai apa? Saya mewakili masyarakat yang tergabung dalam Forum Aktivis Peduli Pelayanan Kesehatan Kabupaten Brebes. Oh, forum itu. Yaitu kami menyurati tertanggal 27 Mei 2024 ke DPRD Kabupaten Brebes terkait sama tuntutan terhadap transparansi rekrutmen tenaga kesehatan Rumah Sakit Brebes pada bulan Maret, yaitu merekrut sejumlah 70 tenaga kesehatan untuk Rumah Sakit Brebes. Namun di situ dalam prosesnya ternyata tidak ada transparansi, kemudian ada pengumuman hasil begitu saja di papan langsung diambil, hilang begitu saja sampai sekarang tidak ada jejaknya, sehingga saya kira ada indikasi yang kurang baik. Oleh karena itu perlu adanya didialogkan bersama di Komisi 4 DPRD Kabupaten Brebes. Kapan? Nah, untuk kemudian saya sudah berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Brebes Komisi 4 akan diagendakan pada tanggal 19 atau 20 Juni ya, setelah berjanji. Ya. Nama lengkap Dedi Rohman dari Ketua LSM Lembaga Analisis Data dan Kajian Kebijakan Publik atau disingkat dengan LSM London ya. Nah, informasinya Bapak menyurati ke Komisi 4 terkait apa, Pak? Ya, terima kasih Mas wartawan. Perlu saya sampaikan dari awal, pada dasarnya LSM London itu mendapatkan informasi dari masyarakat berkaitan dengan rekrutmen ya tenaga pelayanan kesehatan yang singkat dengan tenaga PLUD ya di bulan Maret kalau nggak salah tahun 2024. Saya mencoba menyurati ya kepada Direktur Rumah Sakit Umum Brebes terkait permintaan salinan fotokopi surat keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Brebes tentang pedoman pelaksanaan pengadaan pegawai non pegawai negeri sipil Badan Layanan Umum Daerah atau disingkat BLUD Rumah Sakit Brebes tahun 2024. Dari surat yang tertanggal tanggal 28 Maret 2024 saya dibalas oleh Direktur Rumah Sakit Brebes tanggal 1 April 2024 yang isinya permintaan apa yang saya minta
ternyata dari pihak rumah sakit malah memberikan penjelasan rangkaian detail ya, mulai dari kaitannya Badan Layanan Umum sebagai pelayanan masyarakat, segala langkahnya tentu perlu pertimbangan yang bersifat untuk kemaslahatan masyarakat. Padahal permintaannya Pak? Iya, padahal permintaan saya adalah salinan fotokopi surat keputusan direktur. Oh. Nah, dari beberapa pertanyaan-pertanyaan ini ya menguraikan dan seakan-akan dengan surat yang saya sampaikan ini merasa berterima kasih, dan di poin 9 akan melakukan membuka lowongan atau formasi rekrutmen pegawai negeri sipil untuk terbuka ya pada bulan kalau nggak salah bulan Mei ya. Saya merasa prihatin dengan sikap yang dilakukan pihak rumah sakit ya, di mana permintaan yang saya minta bukannya dari salinan, melainkan banyak uraian-uraian yang seakan-akan menjelaskan dan berterima kasih atas masukannya. Padahal saya butuh itu sebagai wujud keterbukaan informasi Pak. Intinya seperti itu. Ada pengumuman gitu. Jadi seperti apa? Kita minta penjelasan dari pihak rumah sakitnya. Oke. Terima kasih saudara-saudara semua. Ini saya mewakili RSUD Brebes. Hari ini hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 ya. Atas izin Pak Direktur diutus untuk menemui panjenengan semua untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan mungkin nanti yang akan ditanyakan kepada saya, dalam hal ini mewakili RSUD Brebes terkait rekrutmen pegawai di RSUD Brebes pada bulan Februari tahun 2024. Jadi saya sampaikan bahwa RSUD Brebes pada bulan Februari tersebut ya memang sedang membutuhkan pegawai terkait beberapa hal. Yang pertama, banyak pegawai BLUD yang diterima sebagai P3K ditempatkan di luar RSUD Brebes yang berjumlah, kalau total itu mungkin sampai 50-an kalau nggak salah totalnya. Nggak, kalau yang di RSUD Brebes pindah ke keluar. Dengan begitu kan ada kekosongan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada peningkatan kunjungan di RSUD Brebes. Yang kedua. Lalu yang ketiga, kita berusaha untuk meningkatkan layanan karena ada layanan-layanan baru. Contohnya RSUD Brebes membuka bangsal jiwa. Ya, ini adalah suatu kebanggaan sebenarnya. Kita di Brebes ini belum punya rumah sakit yang bisa merawat pasien dengan gangguan jiwa. Untuk gangguan jiwa berat kan harus dirawat. Nah ini Pak Direktur komitmen bahwa Brebes harus punya satu rumah sakit yang bisa merawat inap pasien dengan gangguan jiwa. Nah, dari hal itu semua kita membutuhkan pegawai, ya, membutuhkan pegawai. Maka RSUD Brebes membuka rekrutmen. Nah, sumbernya lamaran-lamaran ini diambil dari lamaran-lamaran yang sudah masuk ke RSUD Brebes yang jumlahnya nggak tanggung-tanggung. Jumlahnya ada 419 lamaran. Ya. Jadi kami bukannya tidak mengumumkan, tetapi dengan yang ada saja lamaran yang sudah masuk itu yang berjumlah 419 itu kami panggil. Artinya ada keterbukaan di situ. Kami memanggil, menginformasikan kapan ada tes, kapan tes administrasi, kapan tes kompetensinya. Itu kita ada komunikasi, ada keterbukaan di sana, lalu dilaksanakan tes. Dari tes tersebut yang lamaran sejumlah 419 yang memenuhi persyaratan administrasi itu
249 lamaran. Ya. Sedangkan formasi yang dibutuhkan sejumlah 102. Yang dibutuhkan 102. Nah, pada periode tersebut kita rekrutmen yang lulus yang dibutuhkan 102, yang lulus jumlah 63. 63. masih kurang, Pak. Masih kurang. Itu yang periode pertama kan pada bulan Februari. Lalu ada yang mempertanyakan kenapa tidak diumumkan. Ya, itu menjadi catatan buat kami. Maka pada selanjutnya masih kekurangan yang 102 baru dapat 63, kami umumkan secara terbuka melalui channel yang ada. Ya. Setelah itu kami buka rekrutmen yang kedua, kami dapatkan rekrutmen kedua ini dapat formasi sejumlah 37 ya. 37. Yang kedua kapan itu? Sudah kemarin bulan Mei. Bulan Mei, dan itu dilaksanakan dengan sistem CAT. Ya, jadi komputerisasi. Jadi pada saat mereka ujian, selesai ujian langsung keluar nilainya dan langsung ketahuan lulus atau tidak lulus. Jadi intinya teman-teman sekalian, RSUD Brebes melaksanakan rekrutmen ini betul-betul murni untuk memenuhi kebutuhan tenaga